Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi. Mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam kelas 5. Dan kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada hari ini, Pak Guru berharap kalian dapat memahami dan menceritakan kembali, yaitu tentang peristiwa Fathu Mekah. Ini merupakan rentetan yang kedua dari perjanjian Hudaybiyah kemarin. Jadi Pak Guru berharap kalian setelah memahami, jelaskan, menceritakan kembali tentang Fathu Mekah, itu kalian dapat mengambil hikmah perjuangan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, dijadikan contoh bahwa kita harus menang dalam segala hal. Akan tetapi kemenangan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai merugikan orang lain. Kita boleh menang. Kita boleh ada di depan. Asalkan jangan sampai merugikan orang lain. Apalagi sampai mengambil hak orang lain. Sebagaimana di dalam peristiwa Fathu Mekah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang melanggar perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan kaum kafir Quraisy Mekah, yaitu adalah orang kafir Quraisy sendiri yang melanggar perjanjian Hudaybiyah, yaitu menghancurkan Bani Huza'ah. Padahal di situ ada kesepakatan, dalam perjanjian Hudaybiyah itu ada kesepakatan. Tidak ada gencatan senjata. Jadi tidak ada peperangan selama 10 tahun. Tapi kenapa kaum kafir Quraisy bersama Bani Bakar menghancurkan kaum Bani Huza'ah? Berarti mereka telah melakukan pelanggaran. Sehingga ada 3 hal yang harus dilakukan oleh kaum kafir Quraisy atas pelanggaran itu. Yang pertama membayar diat, membayar denda. Silakan ganti rugi kerugian yang dilakukan oleh Bani Huza'ah. Kalau tidak mau, berarti yang kedua apa? Harus ada kesepakatan untuk tidak bersama lagi dengan Bani Bakar. Jadi kaum kafir Quraisy dan Bani Bakar tidak boleh bersekutu. Kalau itu masih belum dilakukan, berarti perjanjian Hudaybiyah sudah tidak berlaku lagi, artinya siap untuk melaksanakan peperangan. Nah, ternyata ada usaha sebenarnya yang dilakukan orang kafir Quraisy gentar terhadap kekuatan kaum muslimin yang ada di Madinah. Akan tetapi hal itu tidak terjadi. Nah, artinya tidak sempat untuk memperbaharui perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya pada tanggal 17 Ramadan baginda Kanjeng Nabi Muhammad memutuskan untuk mulai merapat ke Mekah sebagai bentuk ketidakpuasan, karena mereka sudah melakukan pelanggaran, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad menyusun strategi perang. Strategi beliau bagaimana bisa menaklukkan Mekah tanpa harus ada pertumpahan darah, tanpa di situ harus ada peperangan. Menang tanpa perang, menang tanpa pertumpahan darah. Itu yang menjadi misi baginda Kanjeng Nabi Muhammad, menaklukkan Mekah tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Sehingga baginda Nabi Muhammad itu membagi pasukan menjadi 4 pasukan. Nah, membagi 4 pasukan ini dari segala penjuru. Dari segala penjuru. Kemudian para sahabat yang memimpin itu sudah dibagi-bagi. Pasukan Khalid ya, bersama Bani Aslam itu diperintahkan berangkat dari arah selatan. Ya. Kemudian pasukan Zubair itu menunggu Nabi Muhammad, itu berangkat di sebelah utara. Dan pasukan Sa'ad bin Ubadah yaitu masuk Mekah melalui bagian barat. Dan pasukan Abu Ubaidah masuk ke Mekah dari bagian atas, dari Bukit Hid. Ya. Jadi itu sudah dikepung. Mekah sudah dikepung oleh pasukan Islam.
Jadi strategi beliau bagaimana seakan-akan kita memiliki pasukan yang lengkap. Sehingga ini dilakukan pada malam hari. Supaya tidak terjadi peperangan, perlawanan, maka dilakukan pada malam hari. Jadi ketika menaklukkan Mekah itu malam hari, ketika pada saat itu orang kafir Quraisy sedang tidur, sedang istirahat. Untuk mengompakkan pasukan-pasukan dari segala penjuru, yaitu dengan api unggun. Jadi misalnya dari pasukan barat, timur, selatan itu saling menghidupkan api unggun. Ketika sudah menghidupkan api, menyala besar, ya kemudian sebelah menyala besar sehingga keempat-empatnya setelah menyalakan api, berarti di situ sudah siap untuk bareng-bareng mengepung Mekah. Nah, sebelum baginda Kanjeng Nabi melakukan pengepungan, melakukan Fathu Mekah, itu ada tokoh besar Abu Sufyan. Yang beliau itu pada awalnya Abu Sufyan ini memusuhi Islam. Bahkan dulu sempat mau membunuh baginda Nabi. Akan tetapi ketika kekuatan Islam sudah luar biasa, maka Abu Sufyan itu bergabung dengan pasukan baginda Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Jadi setelah kompak bareng-bareng mengepung Mekah. Ya. Kemudian setelah itu baginda Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Sufyan. Apa yang disampaikan? Sampaikan Abu Sufyan, umumkan Abu Sufyan kepada orang kafir Quraisy. Apa yang diumumkan? Siapa yang menutup pintunya aman. Artinya tidak keluar, tidak melawan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu yang takut, udah nggak berani keluar rumah, tutup pintu. Kemudian yang kedua, siapa yang berada di rumah Abu Sufyan aman. Ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Nah, itu diumumkan sehingga mereka semakin gentar, semakin takut kepada pasukan baginda Nabi Muhammad. Dan mau melawan juga tidak ada persiapan. Karena pada waktu itu, pada malam hari banyak orang kafir Quraisy sedang tidur. Nah, disitulah baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dapat menaklukkan Mekah, masuk Masjidil Haram. Dan kebetulan Masjidil Haram itu dikelilingi oleh berhala-berhala. Dari sekian pojoknya itu berhala. Sampai per derajatnya itu ada berhala. Di situ ngelilingi berhala, mengelilingi Mekah atau Ka'bah, berhala sebanyak 360. Berarti per titik itu ada patung berhalanya. Akhirnya disitulah yang dibersihkan oleh baginda Nabi. Jadi patung berhala itu dihancurkan. Dihancurkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama pasukan. Sehingga sambil mengucapkan baginda Nabi, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, jadi kebenaran itu akan melenyapkan kebatilan. Disitulah bukti bahwa kebenaran akan menghancurkan kebatilan. Dibuktikan dengan hancurnya berhala yang mengelilingi Ka'bah. Maka disitulah peristiwa Fathu Mekah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Jadi ketika Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, ditolong dari berbagai macam peperangan, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian Fathu Mekah pun ditolong oleh Allah. Idza jaa nasrullahil fath, dan di situ ada kemenangan, wa itannasu khuluna fi dinillahi afwaja. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu melihat kekuatan baginda Kanjeng Nabi Muhammad sehingga mereka berbondong-bondong afwajan masuk ke dalam Islam. Kemudian masuk kepada Islam, menyatakan diri untuk masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan kemudian baginda Nabi memerintahkan fasabbih bihamdi rabbika. Jadi memerintahkan untuk bertasbih, subhanallah, bihamdika, dengan memuji Allah, dengan alhamdulillah, wastaghfir, dan juga membaca istighfar atas dosa-dosa yang pernah dilakukan dulu. Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu mengampuni ketika orang kafir Quraisy itu melihat kekuatan Islam
sudah besar, kuat, mendapatkan pertolongan Allah. Akhirnya orang kafir Quraisy banyak berbondong-bondong pada Nabi. Nabi tidak pernah balas dendam. Walaupun Nabi pada waktu itu sudah kuat, ya, menjadi orang yang terkuat, pasukan Islam sudah luar biasa kekuatannya, menguasai Mekah dan Madinah. Tapi baginda Nabi Muhammad tidak balas dendam terhadap apa yang pernah mereka lakukan kepada kaum muslimin. Ketika beribadah dulu disiksa, baginda Nabi ketika beribadah dianiaya. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad tidak sedikit pun menunjukkan balas dendam kepada perlakuan mereka yang dulu pernah menyiksa baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, inilah kehebatan beliau, strategi beliau dalam menaklukkan Mekah. Jadi Mekah itu dapat ditaklukkan. Mekah itu dapat dirampas. Mekah itu dapat dikuasai oleh kaum muslimin tanpa harus ada peperangan, tanpa harus pertumpahan darah. Itulah kecerdasan baginda Nabi. Ini yang harus kita contoh. Jadi boleh kita memenangkan strategi, akan tetapi jangan sampai menggunakan strategi yang dapat merugikan orang lain. Karena itu tidak dibenarkan oleh baginda Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita mau menangkap ikan, ya, jangan sampai airnya keruh. Itu kata peribahasa. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah sejarah Fathu Mekah. Fathu Mekah artinya Fathu, terbukanya kota Mekah. Artinya terbukanya kota Mekah itu setelah baginda Nabi memimpin di Mekah, menjadi pemimpin di Mekah, menjadi presiden di Mekah, menguasai Mekah, baginda Kanjeng Nabi memberikan kebebasan kepada siapapun dari negara manapun untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Karena pada sebelumnya mereka itu ketika mau beribadah haji dan umroh ke Mekah tidak boleh, kecuali orang Mekah sendiri. Sekarang ketika baginda Nabi telah menguasai Mekah, maka silakan Fathu Mekah, terbuka Mekah bagi siapapun, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Amerika, orang Singapura, semua yang ingin melakukan ibadah haji ke Mekah dibolehkan. Jadi terbuka untuk siapapun. Dan pada malam itu, pada malam tanggal 21 Ramadan tepatnya, setelah berhasil membersihkan Mekah dari berhala-berhala itu, kemudian baginda Kanjeng Nabi Muhammad pada tanggal 21 di bulan Ramadan, baginda Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk adzan. Itu pada adzan subuh. Karena pada waktu itu pada waktu malam, ya, dan penaklukan Mekah itu pada waktu malam. Dan setelah subuh jam 4, ya, sebelum matahari terbit, disitulah berhasil menaklukkan Mekah, sehingga Nabi Muhammad memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan subuh. Nah, di situ menunjukkan bahwa Islam telah berhasil menaklukkan Mekah tanpa harus ada peperangan. Nah, ada beberapa hikmah yang dapat diambil, yaitu dengan hilangnya pengaruh Yahudi, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad dapat menguasai Mekah dan Madinah. Kemudian kaum muslimin semakin besar pengikutnya, karena semakin banyak yang sadar. Ya, jadi agama yang dibawa baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu merupakan agama perdamaian. Agama yang dapat menyebabkan ketenangan dalam hati, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dengan kemenangan dari kaum muslimin, ya, banyak yang masuk Islam, sehingga tidak ada lagi orang yang berani mengganggu ketika kaum muslimin beribadah. Dan di sini yang menyebabkan, faktor yang menyebabkan juga kekalahan orang kafir Quraisy, yaitu karena banyak para tokoh kafir Quraisy yang menyatakan masuk Islam. Karena sebelumnya banyak tokoh yang tidak mau masuk Islam. Semua itu tergantung tokohnya sebenarnya. Kalau tokohnya sudah masuk Islam, maka yang lain pun ikut masuk Islam. Tapi sebelum-sebelumnya, sebelum Islam memiliki pasukan yang kuat, sebelum pengikutnya banyak, tokoh-tokohnya itu pada membenci pada baginda Nabi, tidak mau masuk Islam. Sehingga yang masuk Islam itu para budak-budak, orang miskin, orang yang terlantar yang masuk Islam. Tapi ketika Islam sudah
menunjukkan kebesarannya sehingga tokoh-tokohnya menyatakan masuk Islam. Akhirnya baginda Nabi Muhammad bersama kaum muslimin mudah menaklukkan Mekah. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, silakan kalian kerjakan buku LKS-nya pada halaman 23. Ya, halaman 23 dan juga halaman 27 dan 28. Jadi uraiannya saja ya. Nanti japri ke Pak Guru. Ya. Dan sampai di sini dulu pembelajaran tentang Fatu Mekah, kelanjutan dari perjanjian Hudaybiyah. Mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini bersama ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.